Jembrana termasuk salah satu kabupaten dari kota Bali. Yang akan kami persembahkan yaitu saya, Tahta Alvina Nanda Besari, kemudian yang kedua ada Nur Hasan Busri, dan yang ketiga ada Dimas Aril, dan terakhir ada Muhammad Lukman Hakim. Kabupaten Jembrana adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali, terletak di bagian paling barat Pulau Bali. Ibu kotanya adalah Negara. Luas wilayah Jembrana sekitar 841,8 km dan merupakan pintu gerbang Bali dari arah barat atau melalui Pelabuhan Gilimanuk. Beberapa ciri khas Jembrana antara lain, dari segi geografi, Jembrana memiliki wilayah pantai, dataran rendah, hingga pegunungan, banyak sungai dan area pertanian subur. Secara ekonomi, masih sangat kuat di sektor pertanian, perkebunan seperti kakao dan kelapa, perikanan, serta peternakan. Pariwisata mulai berkembang, terutama wisata alam dan budaya. Dari segi budaya, Jembrana terkenal dengan makepung, yaitu tradisi balap kerbau di sawah berlumpur. Ini merupakan ikon budaya khas Jembrana. Dari segi masyarakat, kehidupan di Jembrana masyarakatnya cukup harmonis dengan budaya Bali yang kental, namun ada juga pengaruh budaya Jawa karena kedekatan geografis dengan Pulau Jawa. Dari segi transportasi, Jembrana jalur utama nasional atau Denpasar Gilimanuk melewati Jembrana, membuatnya strategis sebagai jalur logistik Bali sampai Jawa. Secara teori, ekonomi di Bali termasuk Jembrana bergerak dalam 3 sektor utama. Yang pertama, ada sektor primer, yang dimana dalam sektor primer terdapat pertanian, perikanan, dan juga kehutanan. Yang kedua adalah sektor sekunder, yang dimana dalam sektor sekunder tersebut ada industri kecil seperti kerajinan tangan dan juga pengolahan hasil pertanian. Dan yang terakhir ada sektor tersier, yang di dalamnya ada pariwisata, perdagangan, dan juga jasa. Kabupaten Jembrana berbeda dari daerah lain di Bali karena tidak perlu bergantung pada pariwisata besar seperti Badung dan juga Gianyar. Ekonominya pun masih kuat di pertanian dan kelautan. Beberapa teori ekonomi yang bisa digunakan untuk memahami Jembrana, yakni yang pertama ada teori ekonomi tradisional. Ekonomi masyarakat Jembrana masih banyak yang berbasis subsisten, produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk pasar luas. Contoh, petani padi, nelayan kecil, dan juga peternak sapi Bali. Yang kedua, ada teori pertumbuhan ekonomi atau bisa disebut Rostow. Menurut Rostow, ada tahapan pertumbuhan ekonomi tradisional menuju pasyarat lepas landas, kemudian lepas landas, dan menuju kedewasaan, dan yang terakhir konsumsi tinggi. Jembrana saat ini masih bergerak dari tradisional ke persyarat lepas landas, dengan ditandai modernisasi pertanian, kemudian peningkatan infrastruktur jalan dan teknologi, dan juga digitalisasi pelayanan publik. Dan yang ketiga, ada teori pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Jembrana juga menganut prinsip pembangunan berkelanjutan, mengembangkan sektor pariwisata tanpa merusak alam. Teori ekonomi dasar. Prinsip ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi juga berlaku di Jembrana. Masyarakat menghasilkan barang atau jasa atau produksi, menyalurkan ke pasar atau distribusi dan menggunakan hasil tersebut untuk memenuhi kebutuhan atau konsumsi. Yang kedua, ada 4 struktur ekonomi di Jembrana. Yang pertama, ada pertanian. Sebagian besar ekonomi Jembrana masih berbasis pertanian, terutama padi, coklat, kelapa, dan hasil laut. Yang kedua, pariwisata. Jembrana mulai mengembangkan sektor pariwisata meskipun belum sebesar daerah lain di Bali, seperti Badung atau Gianyar. Yang ketiga, ada industri dan UMKM. Ada sektor kecil menengah yang berkembang seperti kerajinan tangan, pengelolaan makanan, dan industri rumah tangga. Yang keempat, jasa pendidikan dan kesehatan, dan administrasi
pemerintah juga menjadi bagian dari ekonomi. Selanjutnya di sini ada teori spesifik yang relevan. Di antaranya yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Jemberana bisa dibilang sedang dalam tahap take off, yaitu masa perkembangan dengan mulai membangun infrastruktur dan ekonomi modern, atau khususnya lewat digitalisasi layanan publik dengan sistem Jemberana yang pernah terkenal. Yang kedua, teori ekonomi lokal. Berfokus pada pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang ketiga, teori ketergantungan, yaitu karena Jemberana tergantung pada Bali bagian selatan untuk sektor pariwisata besar, maka secara ekonominya ada hubungan pusat daerah yang kuat. Dan yang keempat, teori ekonomi sirkular, yang dimana mulai diterapkannya lewat upaya menjaga ekosistem alam Jemberana untuk mendukung pariwisata berbasis alam dan budaya. Dan yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi di Jemberana. Pemerintah kabupaten mendukung pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis komunitas, dan pemberdayaan UMKM. Jemberana juga terkenal dengan program revolusi hijau, yaitu memodernisasi pertanian supaya lebih produktif.